Waduh, tumben amat nih saung sepi nggak seperti biasanya. Pada kemana ya? Hostnya juga belum datang lagi. Apa saya coba buka aja ya acaranya? Satu. Allah, pada ngapain sini orang? Mana sih, Pak? Orang saya belum naik, kamu langsung tantap aja. Lo katanya, udah ndok gitu kok. Dari mana sih saung dibiarin sepi begini? Baru mau saya buka acaranya. Waduh. Oh jangan. Jangan dulu Bapak, di jaglang. Nah, udah. Jaglang. Basah, Jangan biarkan sepi saungnya dong. Iya. Aduh. Banyak itu tempe. Hah? Gembus. Aduh, pasti udah nungguin kan saya sama Bapak hampir aja dibuka sama Pak Agus. Kembali lagi di Saung TKP, Saung tempat konsultasi pertanian dari FMC. Saung TKP. Jadi tadi itu saya datang ke sini itu telat toh, gara-gara Bapak ini loh mau ngajak saya ke Solo. Loh. Mau nyari kotoran kerbau bule. Loh. Ini buat apa? Ini gak ada hubungannya Bapak. Kamu itu yang ngeyel. Itu sejak kakek sama nenekmu itu kalau ada hama di sawah itu pakai kotoran kerbau bule. Gak ada. Hari gini Pak, Bapak masih percaya mitos. Orang namanya hamanya itu sangat ngehik. Bapak. Ini loh Pak Agus sudah bilang itu tuh mitos. Udahlah, tenang saja. Kita cari solusi yang pasti-pasti saja. Itu cuma mitos itu. Wah gini Pak, sekarang Ya, itu gimana? Kan sering kalau ketemu di saung ini teman-teman petani itu ngomong-ngomong masalah orang. Tapi satu sama yang lain itu nggak ada yang sinkron. Wereng itu gimana tuh Pak? Wah, bicara wereng. Saya jadi nggak enak sebetulnya kalau mau menerangkan. Karena ada ahlinya. Oh. Iya, ada ahlinya. Ada Profesor Andi Trisyono. Siapa Pak Agus? Profesor Andi Trisyono. Emang kenal? Bapak, itu dosen aku. Jangan sok ngaku-ngaku. Iya tuh. Jangan Loh sok ini ngaku-ngaku. calon insinyur pertanian loh. Itu dosenmu? Dosen aku tuh Pak. Andi Wartojo itu tadi juga dari... Trisyono, Pak. Bukan Wartoyo. Ya udah gini aja. Ya gimana? Hubungin aja beliau. Saya ada nomornya. Ya, hubungin aja beliau. Mana ini? Pasti akan diberikan keterangan yang detail masalah itu. Komplit tentang wereng. Tentang wereng ya? Iya, Tak teleponin. tentang wereng. Bentar. Sebelum hubungi Profesor Andi, saya mau pamit dulu. Karena saya ada rapat di kantor. Nanti sekalian saya kesini, saya bawakan produknya. Oh, bener yang loh tepat Pak. untuk mengendalikan wereng tersebut. Kantornya pindah sini aja. Sebentar lagi saya pindah ke sini, jangan khawatir. Siap, pokoknya. Jangan lupa salam ya sama Profesor Andi ya. Ya Pak Agus. Ya. Matur nuwun, Selamat makasih. belajar. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ditelepon. Saung TKP. Sama dosenku. Wah ini udah nyambung. Halo, selamat siang Pak Andi. Hei Pak Punyi, apa yang bisa saya bantu ya? Wah ini nih, tunjukin Pak. Wah ini nih Pak Andi. Betul, ini memang terserang oleh wereng. Nah, wereng itu tidak datang dalam jumlah sekonyong-konyong banyak. Tetapi biasanya dimulai dari sedikit, kemudian kalau kondisi di lingkungan dia hidup itu baik, maka dia akan menjadi banyak. Nah, biasanya kita itu baru melihat kalau jumlahnya sudah banyak, atau tanaman padinya sudah mungkin mulai menguning, atau bahkan menjadi coklat. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita biasanya sudah ketinggalan. Artinya nanti bahwa tanaman padinya tidak akan menghasilkan sejumlah yang kita inginkan. Memangnya apa sih Pak sebenarnya bahaya hama wereng coklat itu lah? Ini padinya bapak saya di sawah tuh kayak gini ya? Secara langsung, hama ini akan menyerap cairan yang ada di dalam batang tanaman. Nah, kalau itu dihisap, lama-lama maka tanamannya akan menjadi kuning. Kemudian berubah menjadi coklat dan seperti terbakar. Dan itu bisa menyebabkan puso. Puso itu sama sekali tidak panen. Ya. Nah, yang kedua, secara tidak langsung, hama ini juga bisa membawa dan menyebarkan virus yang namanya virus kerdil rumput. Jadi nanti tanaman padinya itu tumbuh, tapi seperti rumput itu loh Mas. Kecil-kecil tapi banyak banget anak-anak. Gitu ya. Atau kerdil hampa, nanti keluar bulirnya, tetapi bulirnya tidak berisi. Nah, ini juga akan menyebabkan hasil yang hilang cukup banyak.
Kira-kira gimana Mbak Punyi, Pak Marwoto, apakah sudah cukup jelas? Oh iya. Wah, lah, kalau gitu ini apa namanya ciri-ciri tanaman yang terserang hama wereng coklat itu gimana ya Pak Andi? Ciri-cirinya. Begini Pak Marwoto dan Mbak Punyi, kalau tanaman padi Bapak itu hanya terserang oleh 1-2 ekor dalam satu rumpun, itu nggak ada bedanya dengan tanaman yang tidak terserang. Tetap saja kelihatan sehat. Gitu ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, menjadi 30, 40 per satu rumpun, biasanya tanaman padinya akan mulai menguning daunnya. Gitu. Nah setelah kuning dihisap terus, maka kemudian seperti yang saya katakan tadi di depan, daunnya akan berubah menjadi coklat warnanya. Dan itu yang kemudian disebut sebagai terbakar. Nah kalau Pak Marwoto dan Mbak Punyi juga mengamati pada bagian pangkal batang padi, maka nanti pangkal batangnya juga akan kelihatan busuk, warnanya hitam karena ditumbuhi oleh embun jelaga. Nah, maka warna kuning itu kalau dari kejauhan itu bisa menjadi tanda awal kalau tanaman padi panjenengan atau tanaman padi Pak Marwoto itu terserang oleh wereng coklat sebelum nantinya berubah menjadi coklat. Kalau sudah coklat, ora panen blas gitu. Sama sekali tidak panen. Berarti memang harus ada pencegahan yang konkret ya Pak ya? Pak? Halo? Loh, halo? Halo? Pak Andi? Ya, ini di break saja. Sekarang sebelum kita lanjutkan perbincangan kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Saung TKP, Saung Tempat Konsultasi Pertanian dari FMC. Waduh lah ini belum, aduh Pak Andi. Saung TKP. Aduh, gimana ini Pak? Nggak enak ya sama Pak dosen tadi. Coba dikaleng lagi aja lah. Halo? Halo Mbak Punyi dan Pak Marwoto. Aduh, maaf loh ini Pak Andi tadi trouble. Kok tumben-tumben sinyalnya itu nggak ada Pak, hilang ya. Tadi itu kayaknya ada yang nyangkut di atas tuh, ketutupan apa nggak tahu. Ya ini tadi kok ujuk-ujuk kok meninggal hubungannya gitu kan. Oke, monggo kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan Pak Marwoto dan Mbak Punyi. Terus gimana Pak tindakan yang bisa dilakukan petani dalam membasmi hama wereng? Oke, jadi prinsipnya juga ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Satu, atau yang pertama itu adalah tindakan preemptif atau tindakan preventif. Itu pencegahan gitu ya, pencegahan. Nah yang kedua itu adalah tindakan kuratif. Kuratif itu kalau populasinya sudah banyak werengnya tadi, kemudian kita aplikasi insektisida supaya populasinya turun. Gitu. Nah, sekarang saya mulai dari yang pertama dulu. Bagaimana mencegah supaya wereng itu tidak berkembang banyak. Tadi juga sudah saya katakan kan, sebelum musim tanam itu datang, maka sebaiknya dipastikan mau menanam tanaman padi yang apa. Nah, sebaiknya kalau memang dari ilmu titen, misalkan tadi saya katakan bahwa musim tertentu itu biasanya werengnya banyak, maka tanamlah yang namanya VUTW, varietas unggul tahan wereng, gitu. Kemudian menanam dengan mengatur jarak tanam, misalkan dengan jajar legowo, supaya jaraknya ada semacam kalen, ada semacam jarak tertentu yang nanti itu bisa digunakan untuk berjalan dengan mudah kalau kita harus menyemprot, kan gitu toh. Tetapi itu juga akan membantu mengendalikan wereng. Nah kemudian kalau menggunakan pupuk kimia, gunakan pupuk yang berimbang. Jangan sampai menggunakan pupuk N yang melebihi dosis yang dianjurkan. Karena itu akan membuat werengnya lebih seneng. Hasilnya anaknya lebih banyak, yang hidup juga lebih banyak, kan gitu. Nah kemudian sekarang ini juga sudah banyak dipraktekkan oleh
bapak-bapak petani di seluruh Indonesia ini dengan menanam tanaman-tanaman berbunga di sepanjang kalen atau di sepanjang galengan. Yang ini tadi seperti yang saya katakan bahwa ini akan menjadi sumber pakan bagi musuh alami yang membantu mengendalikan wereng. Nah, itu beberapa kegiatan atau tindakan preventif gitu ya. Nah, ewodene itu apa? Kalau seandainya itu wereng itu masih juga populasinya meningkat karena tadi kan suhunya bagus, suhunya enak, kelembabannya enak, kan ini seger. Werengnya tetap saja menghasilkan jumlah yang banyak. Sehingga meskipun kita melakukan tindakan preventif, wereng itu masih bisa populasinya naik. Nah, kalau naik tadi kemudian diamati setiap minggu kita tahu, naiknya kemarin berapa, minggu ini berapa. Nah, saat itu kalau populasinya sudah tinggi, misalnya 30 ekor per rumpun atau 20 ekor per rumpun, baru Pak Marwoto bisa menggunakan insektisida supaya kemudian populasinya diturunkan kembali menjadi kecil. Nah, biasanya dalam populasi seperti itu, tanaman itu belum akan menimbulkan atau terlihat gejala kuning atau bahkan coklat, sehingga belum terlambat. Gitu prinsipnya Pak Marwoto dan Mbak Punyi. Oh ya, Pak, kalau menggunakan insektisida, cara yang terbaik menurut Pak Andi gimana ya Pak ya? Bahwa kalau insektisida itu sudah digunakan berkali-kali, werengnya bisa menjadi tahan, gitu kan? Nah, oleh karena itu kalau misalkan sekarang biasanya menggunakan insektisida A, yang kemudian besoknya kalau bisa jangan menggunakan insektisida A, tetapi B. Supaya kemudian tidak tahan tadi. Nah, sekarang maka Pak Marwoto sekarang biasanya menggunakan insektisida yang mana? Gitu. Nah, kalau sekarang insektisidanya misalnya tadi bahwa insektisidanya adalah namanya A. Nah, sekarang coba dicari, ditanyakan pada petugas pertanian, ada enggak insektisida yang lain yang digunakan untuk wereng coklat yang bukan dari kelompok A, tapi misalnya B atau C atau D kan gitu. Itu yang pertama. Gitu. Kalau itu sudah dipilih, maka kemudian yang harus dilihat juga adalah werengnya itu pada stadium apa. Kan ada telur, ada wereng kecil, ada wereng dewasa yang bersayap ataupun tidak bersayap. Nah, ini insektisida tertentu itu kadangkala hanya akan mematikan pada stadium wereng tertentu. Makanya ini harus dipastikan. Nah, paling baik itu mengendalikannya adalah kalau misalkan masih stadium wereng yang masih kecil atau yang sering disebut sebagai nimpa. Ini adalah wereng yang masih muda gitu kan, yang masih kecil. Itu biasanya lebih peka. Nah, kemudian setelah itu dicek juga harus dipastikan waktu menggunakannya itu dosisnya harus benar. Nah, kemudian juga harus dilihat gitu, karena werengnya itu ada pada bagian pangkal batang, maka pada waktu nyemprot harus diarahkan pada pangkal batang padi. Jangan lupa nanti yang menyemprot itu menggunakan alat pelindung diri. Oh iya. Oke. Satu lagi Pak Andi, untuk populasinya itu akan hilang semua atau bisa kita cek lagi Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Karena biasanya kalau kita sudah nyemprot, wis mantep, wis mesti panen. Nah, padahal burung karuan itu bahasa Indonesianya belum tentu, kan gitu kan. Maka perlu ada evaluasi. Nah, jadi kalau sudah disemprot, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 kali dicek kembali. Kalau werengnya sudah sangat sedikit, gitu, tetapi laba-labanya malah justru banyak di situ, gitu, kumbang yang warnanya hitam, warnanya merah, ada spot-spotnya hitam banyak di sana, ya biarkan. Nanti mungkin itu akan membantu kita. Tapi kalau werengnya masih banyak, mungkin perlu dilakukan kembali. Nah, pengalaman saya di lapangan, kalau populasinya sudah sangat banyak, sekali semprot itu tidak menyelesaikan. Jadi nggak bisa hit and run, itu mah nggak bisa, Mas. Jadi semprot, dicek, kalau diperlukan disemprot lagi, tetapi lagi ingat, gunakan kelompok insektisida yang berbeda. Gitu Pak Marwoto dan Mbak Punyi. Oh iya.
intinya itu mencari insektisida yang benar, yang tepat gitu maksudnya. Ya, kadangkala memang membutuhkan itu. Kalau populasinya sudah tinggi, kalau itu tidak digunakan, ya apalagi paling tidak panen kalau tidak digunakan kan gitu. Dan jangan telat. Jangan telat, itu juga penting. Makanya kemudian melakukan pengamatan mingguan paling tidak, itu menjadi penting supaya kemudian kita tahu werengnya itu seberapa banyak sih di lapangan. Nah, begitu. Makasih banyak ya Pak Andi. Aduh jadi repot-repot ini ganggu waktunya. Sering main ke saung TKP, Pak. Matur nuwun, Pak Marwoto, Mbak Punyi, sampai ketemu lagi. Sekali lagi jangan segan-segan. Kalau ada yang belum jelas, hubungi saya, kan sudah tahu nomor teleponnya kan? Ya, monggo. Gitu. Sudah, tenang toh sekarang. Nggak usah gundah gulana gelisah. Pak, kan tadi udah dikasih tahu sama Pak Andi tadi loh, ya toh cara membasmi hama, wereng, udah udah nggak usah galau lagi. Jadi saya itu sekarang merasa bersalah gitu loh. Mengapa kok saya mempunyai pikiran yang itulah. Loh, sik toh, Bapak ini merasa bersalah karena apa toh Pak? Ya udah itu urusan orang tua, kamu nggak perlu tahu. Tua, urusannya Bapak tuh ya urusannya saya kok Iya. ya. Loh, sik toh kenapa? Pak, loh Mbak, ini kan Mbak Ojol tuh. Ya langganan kita. Sik toh, ini ngapain kok? Loh, Mbak Ojol ngapain? Gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Sik toh, Mbak Ojol ini ngapain kok tiba-tiba mak berdunduk ke sini nih ngapain? Tadi pagi Bapak suruh deliver kebo bule Mbak. Lah aku bingung toh kebo bule itu buat apaan. Sik, sebentar. Bapak, Sini, Bapak Mbak. itu ngapain? Kok minta delivery kebo bule? Emang Bapak pikir saya ini nggak tahu Bapak delivery kebo bule itu buat apa? Bapak pasti mau nyebar-nyebar kotoran kebo bule itu di ini toh, di sawah toh. Itu kan sudah dibilangin Pak Agus, itu mitos. Bapak ini kok percaya mitos-mitos kayak gitu loh Pak? Gak apa-apa Mbak, wes. Kamu itu harusnya langsung. Kalau Langsung gitu. apa? Oh iya, gak apa-apa Mbak. Sekalian saya istirahat di sini. Kan di sini bisa berbagi ilmu tentang pertanian. Saung TKP. Saung TKP. Mbak Bunyi, Ya. bener loh rekomendasi Mbak Bunyi tuh. Sekarang saya jadi sering nerima orderan dari FMC. Sik. Rekomendasi. Yang dulu. Oh, ingat-ingat rekomendasi yang dulu itu. Sik, bagus loh berarti. Iya Mbak. Ngomong-ngomong yang lagi laris, yang lagi rame di pasaran gitu, yang lagi ngehits produk dari FMC, apa Mbak Itu Ojol? loh Mbak yang lagi laris tuh, Target Granul. Kan sekarang lagi musim wabah wereng kan Mbak. Beliau. Aduh, kok bisa? Udah sampai sini Gimana Mbak. sih ceritanya? Ini loh produk yang Mbak Punyi dan Mbak Brojol Iya. tadi Iya. omongin. Gimana Pak? Stargate Aduh. granul, Heeh. yaitu Stargate 0,5 GR. Wah, itu. Terus ngomong-ngomong, tadi sudah sempat ngubungin Profesor Andi, gimana belajarnya? Sudah. Seneng banget tadi Bapak malahan. Pak, ini kebetulan kan produk ini Sini, Mbak. baru laku-lakunya katanya Iya, benar, Mbak Ojol Pak. ini. Pastinya. Ya keunggulannya Pak. Karena nanti kalau ada yang pesen, dia ditanya, dia bisa sedikit banyak memberi Ya. Bener, masukan. Gitu. Saya tahu Profesor Andi Ya. pasti menyarankan namanya preventif, Ya. pencegahannya. Nah, preventif itu faktornya apa? Jadi diperhatikan dulu batas ambang ekonomi. Nah, apabila populasi serangan hama wereng sudah di batas ambang ekonomi, salah satu diantaranya adalah dikendalikan dengan menggunakan insektisida. Tetapi harus hati-hati. Profesor Andi juga pasti menerangkan. Begitu berfungsinya musuh alami seperti laba-laba. Iya. Ada tentang tomcat juga. Ya, betul, Nah, betul. itu sebetulnya temennya petani karena bisa
membungkerkan telur wereng. Nah, Stargate ini bentuknya butiran, ini aman terhadap musuh alami. Ini sangat praktis. Jadi aplikasinya cukup dicampur dengan pupuk pada saat pemupukan kedua. Jadi nggak perlu gendong tangki. Nah, Bapak bisa gendong-gendongan sama Yang lain. aduh, maksudnya bukan seperti itu. Terus kedua, kalau produk granul Bapak taburkan, musuh alami tersebut tidak terpapar. Beda dengan obat semprot. Jadi kena potensi dia terpapar dan akhirnya mati. Nah, makanya Profesor juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wereng. Nah, saya merangkumnya dengan 5 tidak. 5 tidak. Apa itu Pak? Iya, Apa aja tuh, Pak? pertama, tanam tidak serempak. Kenapa? Karena begitu yang di sini sudah panen, hamanya atau werengnya akan migrasi pindah ke yang lain. Kedua, cuaca tidak menentu seperti sekarang ini. Iya, betul Pak. Peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Iya. Itu menyebabkan populasi hama semakin besar. Besar banyak ya Pak ya. Nah, lalu ketiga, Ya. musuh alami tidak ada. Karena pemilihan insektisida yang tidak tepat. Iya. Keempat, serangan tidak terkendali. Karena menyebar, meluas, akhirnya semua hamparan terbakar. Yang terakhir tahu nggak? Apa? Belum. Nah, padi tidak panen. Waduh, lah itu. Masalah. Bahaya itu. Bahaya banget tuh. Bahaya. Itulah yang disampaikan Profesor namanya early warning system. Iya. Nah, di bulan yang lalu saya udah pernah menyampaikan ada aplikasi ARC. Iya, ARC, betul. ARC. Jadi selain ARC bisa digunakan untuk memonitor serangan penggerek batang, Ya. juga bisa untuk memonitor serangan wereng. Jadi Bapak bisa tinggal buka lagi. Udah download belum? Sudah. Nah, silakan Bapak buka kapan aja bisa. Kemudian kembali ke Stargate. Iya. Nah, kelebihan gimana, Pak? berikutnya tadi kan, Ya. dia bekerja secara kontak dan sistemik. Seperti apa itu Pak Agus? Jadi kalau bila ditaburkan ke tanaman padi Tanaman, Bapak, ya. apabila terpapar langsung hamanya kena wereng, dia bisa terkendali. Kemudian yang kedua sistemik, dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman. Nanti apabila ada penerbangan lagi, don't worry. Karena tanaman tersebut sudah ada bahan aktif dari Stargate ini. Jadi begitu wereng nempel, menghisap, kemudian dia akan jatuh. Dia akan kelepek-kelepek gitu Pak. Lepek. Gitu. Jadi tahan lama. Jadi Bapak bikin bisa tenang. Wah mantap Nggak ini. khawatir. Keren tuh, Pak. Nah, seperti Keren itu. ini Stargate ini ya. Keren emang. Nah, terus terlebih lagi Bapak lihat nih. Paling bawah adalah ada label Label hijau. hijau. Wah, iya. Nah, mau lagi hijau apa? Aman dan Aman. ramah Nah, lingkungan. itu dia. Bapak Jago. ini. Sebelah Dua belah. Gimana? Paham, Mbak? Mantap Pak Agus. Nah, jadi tahu kan artinya kenapa produk ini jadi laku keras. Iya. Itu dia. Gitu. Jadi Pantesan ya, pertama Mbak. Iya. dia bisa melindungi sejak dini. Nah, jadi kalau apabila ada penerbangan nggak usah khawatir. Kemudian kedua adalah perlindungannya cukup lama sistemik tadi. Jadi tidak usah panik, Bapak bisa tenang. Iya. Nah, kemudian ketiga adalah tadi aman. Label hijau ya. Sampai kita juga yang mengaplikasikan tidak terpapar juga. Iya. Musuh alami juga tidak terpapar. Nah, itulah Stargate. Wah keren. Keren emang. Jelas tuh Mbak. Jelas Pak. Nanti kalau kurang jelas, Nih, WA tanya saya. Jadinya nanya siapa ini? Aduh. Mbak Ojo. Bapak ini tuh bisa aja ya Mbak. Wah bagus, berarti hasilnya itu nyata dan menguntungkan ya Pak ya? Tentu saja, karena Ya. apabila pengendaliannya lebih awal, terhindar dari kerugian. Jadi sebetulnya ada hitung-hitungan kerugian. Oh, Iya, berapa persen terserang, berapa kira-kira kerugian yang Bapak akan hadapi. Nah, ini ada hitung-hitungannya di PT berikut ini.
itu, Pak? Ini bonus buat Pak Marwoto. Ini buat Pak Marwoto saja untuk dicoba di lahannya. Tapi Lumayan tuh, Pak. buat belajar bareng dengan teman-teman petani yang lain. Betul. Dan sampaikan bahwa produk ini resmi terdaftar dan sangat aman digunakan. Nih monggo Pak. Nah. Dan sekalian ya mohon maaf karena udah sore. Ya. Saya pamit ya. Jadi ini target saya tinggal buat Pak Marwoto untuk dicoba di lahannya. Waduh, makasih Pak Agus. Iya, makasih, Pak. Permisi dulu ya. Iya, iya, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Mari, Pak. Makasih. Ya, Iya, saya anterin mari, dulu deh. Pak. Nah, Bapak di sini aja. Ya enggak usah kamu di sini aja. Saya mau Ntar dia mobilnya di situ. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Mbak? Bisa, apa tuh ini? Ini apa tuh ini? Apa tuh? Seto. Loh, Dodo nih. Loh, Dodo kamu ngapain kok jatuh di depan saung ini loh? Aku tuh mabur-mabur di atas terbang tuh nggak bisa turun kok malah jatuh di sini lagi. Ayo, berdiri. Duh, Wah, salah gini gitu. Ngawur wong sing ditulungi Dodo harusnya. Coba, sana dulu. Dilurusin ini kakinya. Kok aneh tuh yang jatuh itu dadanya kok yang sakit kakinya ini. Kamu tuh dari mana, Dok? Oroh. Lah iya makanya, cerita. aku tuh habis ke tempat bapaknya Angel tuh loh. Terus. Sukses. Nah, bapaknya ini oke. Cakep. Tapi Tapi, Angelnya menganggap cuman kakak adik kok. Betul. Dok, Wah, Dok, kamu tuh kalau ditolak tuh sedih, jangan ketawa. Itu memang ketawa Iki. sama sedih. ini tuh nangis. Daripada kita ngelihat Dodo sedih, ya kan kasihan ya Pak ya. Pak, iki lho Pak. Gimana Pak De? Coba Pak. Sini. Tidak ada. Aduh. Yang pindah-pindah. Pindah. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Betul. Daripada kamu terbang nanti terjadi kecelakaan. Betul. Kemana-mana suruh antar. Mbak, sini Mbak. Iya, Mbak. Mbak Ojol. Mbak Ojol, ini loh Mbak Ojol. Apa tuh? Ini siapa, Mbak? Mbak Ojol, saya kenalin. Ini itu Super Dodo. Lihat, bajunya aja udah SD. SD. Nggak tamat. Siapa? Superhero. Kenalan dulu. Be, sini Be. Pak ya. Nah, sini. Ayo. Sini loh. Aduh, loh, kok Bapak? Ini loh. Iki wong loro tenanangan. Iya. Sini Bapak di sini. Bapak di sini. Bapak di sini. Bapak itu kok pengen aja loh. Mbak, siapa Ini tuh, Mbak? kenalan dulu sama Mas Dodo. Kenalan siapa, Pak? Wis, sak dulit wae. Wis, Dodo. Malah seneng. Kasihan tuh, Pak. Jadi sesek ya? Duh, kenapa, Mas? Ngapa? Separuh nafasku. Wah. Ih, bisa aja ya, Mas. Kamu tuh Jawa ya Mbak ya? Iya, kenapa, Jawaban Mas? doaku. Aduh. Yaudah, mending tak antar aja yuk, Mas, bareng. Ya, ayo. Antar kasihan lah, kasihan. Gak apa-apa ini dianterin. Kalau langsung sembuh. Oh Saya antar aja ya. Iya. Dadah. Hati-hati ya. Mari, Pak. Dadah. Hati-hati Dodo. Nah, Mbak bis, bye. Ayo. Selamat pagi, Mbak. Pemirsa, untuk saat ini sementara saya akan bergabung dengan Sopowei. Dan berjumpa lagi dalam acara Saung TKP. Saung, tempat konsultasi pertanian dari FMC. Aduh.